Tapi alhamdulillah lah malam hari ini kita sangat bergembira ya walaupun di tengah rintik hujan tadi cukup deras. Agak reda terus hujan lagi, itu luar biasa. Sampai ada yang pakai helm di sini. Padahal nggak akan ada yang lempar batu, Mas. Tenang aja, Mas. Ya. Mas, Tapi Mas, jujur polsek mana, Mas? Kita berdamai ya, Mas ya? santai, Mas. Santai, Mas. Ya. Nggak apa-apa, Mas. Kita 24 tahun nggak pernah izin, Mas, tapi mohon maaf ya, Mas. Ya. Jadi alhamdulillah ya, semoga yang kehujanan tetap sehat, besok tetap waras, tetap bergas gitu ya. Kita semua bergembira malam hari ini. Baik, kita lanjutkan. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. 2-3 orang. Mana Mas Adi? Silakan Mas Adi pilih. Yang cewek nggak ada, yang cewek. Nah, ada mbaknya itu di belakang, Mbak. Ayo. Ya, yang cowok, itu mbaknya dulu. Sip, Mas, yang cowok ngalah. Cowok udah tiap bulan, Mas. Ayo mbak-mbaknya ini. Monggo Silakan, Mbak, Mbak. ke depan. Maju, Mbak. Maju ke depan, Mbak. Kalau enggak ini nih, mic-nya aja. Maju ke depan atau diseret? Tapi berdiri ya. Maaf, duduk boleh, Mas. Oh, nggak apa-apa. Yang mbaknya monggo ke depan nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber serta teman-teman Maiyah KC. Mohon izin bertanya. Sebelumnya tadi saya menggarisbawahi apa yang memang sudah disampaikan narasumber. Yang utamanya ketika membahas AI utamanya. Yang memang harusnya itu menggali cara kita untuk mencari tahu kembali suatu kebenaran yang absolut. Namun rasa-rasanya yang saya pikir hari ini terlalu banyak sistem yang memfasilitasi. Akhirnya itu membuat kita mematikan akal. Yang kedua, kita tertidur terlalu dalam, akhirnya tidak mengetahui individual itu sendiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, ketika membahas rem dan gasnya itu, atau metode yang paling bisa membantu, atau kalau mengubah kan rasanya sulit ya. Dan memperbaiki rasanya juga sudah banyak solusi, tapi ya begitu lagi gitu. Pemerintah hancen gua teling ada Mas. Ngapunten ya Mas. Mohon maaf ya Mas ya. Apakah bisa metode tersebut ketika membahas individual dan keseimbangan ini bisa diraih itu dari yang terkecil ini keluarga kita. Karena jarang menurut saya yang bisa menyentuh. Misalnya memang banyak ilmuwan yang melahirkan sesuatu hal. Dan itu jarang dikritisi. Bahkan rasa-rasanya ketika membahas sebuah sistem pendidikan yang 5 tahun sekali diganti dengan salam tempel, mohon maaf ya. Nah itu lagi-lagi kurikulumnya saja itu tidak bisa, jangan gitu Mas. Tidak bisa membuat pelajar sampai kita menjadi mahasiswa itu mengkritisi atau adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan banyak sistem pendidikan atau mahasiswanya sendiri yang katanya emang mahal, itu sudah melegalkan miniatur negara dengan cara-cara yang menurut saya ya, itu sudah dilakukan di pemerintahan kita secara tidak langsung. Dan itu dinormalisasikan hingga saat ini kepada para mahasiswa. Yang seharusnya mahasiswa itu tadi yang disampaikan oleh narasumber harusnya bisa lebih menjawab karena ini adalah laboratorium di bangsa-bangsa ini. Nah, mengapa hari ini banyak mahasiswa yang tidak bisa memilah atau misalnya memang untuk mendekatkan akal mereka bahwasanya bangsa ini apakah bisa terselamatkan gitu. Banyak tertidur. Ya rasa-rasanya organisasi sudah mati gitu.
fisiknya ada, rohaninya nggak ada. Apalagi etikanya sudah sulit. Demo saja sudah banyak yang dibayar. Ya kayaknya udah transaksi itu udah dibuka secara lebar, itu yang sangat saya menyedihkan. Membahas moral jauh-jauh, kalau dari lingkup keluarga itu metodenya harus kita seperti apa kan? Ya rasanya memang sulit, tapi ya saya pikir semua yang hadir di sini pasti ingin melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Ingin menjadikan negara atau bangsa-bangsa ini bisa tahu gimana sih leluhur kita itu bisa menciptakan dari kerajaan, terus bisa berganti ke sistem negara, dan tidak pernah mencari tahu bahwasanya para pendiri ini lahir dari mana atau apalah itu juga nggak tersentuh. Karena dalam keluarga kita sendiri aja jarang membicarakan itu. Nah itu harus seperti apa Mas? Poinnya di keluarga dan di pendidikan. Karena menurut saya ketika kita membahas keluarga itu akan menjalar ke sosialnya. Ketika sosial ini berjalan di luar sebab akibat ya, itu akan menumbuhkan keseimbangan. Ketika pendidikan ini bisa menyajikan sesuai dengan rule-nya kehidupan, pasti menurut saya akan melahirkan generasi-generasi yang katanya Indonesia emas. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sebelahnya, Mbak. Monggo. Diperkenalkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni. Mau tanya sih pembahasan yang sekarang kan tentang paradoks. Nah di sini tadi di awal waktu ada Mas Nanda juga melihat paradoks itu tidak pada sisi negatif juga gitu. Tapi bisa melihat juga dari sisi positif. Nah kalau dilihat dari contoh kan sepertinya juga kayak jadi lawan kata antara positif dan negatif juga seperti itu. Nah akhirnya di situ apakah perlu ada keperpihakan di dalam sebuah paradoks itu sendiri? Seperti itu. Terus yang kedua, tadi Mas Bagus juga bahas tentang tugas-tugas individu. Nah, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Risma juga tadi membahas tentang personal gitu. Jadi sebenarnya, tapi mengarahnya pada keluarga. Kalau ini lebih mengecil lagi pada diri kita sendiri gitu. Nah, fundamental apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi paradoks di tanah air ini gitu. Terus yang terakhir buat Bang Rocky nih, pernah waktu datang ke KC kalau membahas bahwa kejujuran itu lahir dari kolbu. Nah dengan banyaknya paradoks yang ada di tanah air ini kan, apakah landasan awalnya baiknya kita itu kolbu apa akal sehat kita gitu kira-kira. Terima kasih. Mantap. Mana lagi Mas Adi? Satu lagi mungkin. Mic-nya dari belakang tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menanyakan, menggarisbawahi tentang... Nama, kenalan dulu Mas. Nama saya Aldi dari Cikarang. Di sini akan menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Prof. Bagus tentang narasi sebagai kita generasi muda sekarang, yaitu mungkin satu pertanyaan, apa saja nilai-nilai fundamental yang dapat menjadi dasar bagi narasi baru Indonesia dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin cukup. Oke. Terima kasih. Jadi ngeteguh saya. Oke. Oke, langsung saja mungkin Prof. Bagus dulu, silakan. Saya yakin mahasiswa di University of Nottingham nggak bertanya sedalam itu. Saya coba jawab sebisa saya ya, karena pertanyaannya dalam sekali. Tadi dimulai dari AI. Ada seorang logician yang belajar tentang logik, gitu ya. Namanya Kurt Gödel. Einstein bilang mungkin dia yang paling pinter. Ini Mas Abram mungkin tahu, Kurt Gödel. Dia bilang begini, bahwa ada sesuatu yang manusia bisa akses sebagai kebenaran, tapi sistem formal, mesin, bahkan matematik sekalipun tidak bisa membuktikannya. Jadi ini agak teknis sedikit, saya kasih contoh.
Misalnya saya mau membuktikan bahwa angka genap yang ditambah dengan angka genap lainnya akan menghasilkan juga angka genap. Tentu aja, ya kan? Oke, how do you prove that? Gimana buktiinnya? Well, angka genap, misalnya kah A itu angka genap, maka A bisa diekspresikan sebagai 2 dikali P, di mana P itu adalah angka apapun, genap ataupun ganjil. Fair? Oke, jadi kita bikin aksiomnya, maka kalau A angka genap dan B angka genap, maka A ditambah B sama dengan 2 dikali P ditambah 2 dikali Q. Paham, Mas? Ya. Alright, ya. Karena angka genap bisa diekspresikan sebagai 2 dikali angka yang lain. Ya dong. Oke. Nah, 2 dikali P ditambah 2 dikali Q itu sama dengan 2 dikali dalam kurung P tambah Q. Berarti A tambah B sama dengan 2 dikali P tambah Q. Maka A tambah B adalah bilangan genap karena bisa diekspresikan sebagai 2 dikali P tambah Q. Simple banget gak? Simple ya? Oke ya? Alright. Itu adalah demonstrasi bagaimana caranya membuktikan sesuatu sebagai kebenaran, truth. Undeniable truth. Bagaimana caranya menurunkan kebenaran dari set aksiom. Itu aksiom seperti itu. Nah, proses seperti itu bisa dikomputerisasikan. Komputer bisa disuruh untuk ngecek apakah, saya nggak gila. Gitu. Ya kan? Nah, itu bisa dibikin sekompleks mungkin sampai Fermat's last theorem, Goldbach conjecture, segala macam bisa serumit mungkin. Tapi prinsipnya itu, oke? Nah, oke. Nah, si Gödel ini kemudian membuktikan lewat Gödel numbering, terlalu kompleks dijelaskan di sini, bahwa ada sesuatu yang manusia tahu berdasarkan cara deductive reasoning itu sebagai mutlak kebenaran, tapi kalau dimasukkan ke dalam komputer, komputer itu tidak bisa membuktikannya. Jadi intinya ada sesuatu yang sepertinya bisa diakses manusia sebagai hal yang mutlak benar, tapi komputer tidak bisa membuktikannya. Nah, Roger Penrose, seorang Nobel winning physicist, kemudian bilang bahwa tidak mungkin cara manusia berpikir itu bisa dikomputerisasikan. Nah, sang Nobel Prize winning scientist ini bilang mungkin itulah limit dari AI. Mungkin. Gitu ya. Bahwa ada sesuatu yang manusia bisa akses dan mesin tidak bisa akses. Dia terus bilang bahwa ini ada di breakdown of wave function apa segala macam, itu urusan belakangan. Oke, jadi poinnya itu salah satu argumen, bukan knockdown argumen, itu salah satu argumen di mana manusia bisa berlogika dengan cara yang berbeda. Apa itu logika? Logika itu adalah kodifikasi dari cara Tuhan berpikir. Seperti itu. Tuhan adalah yang paling logis. Seperti itu. Apa prinsip-prinsip logika? Logika prinsipnya ada 9, modus ponens, modus tollens, segala macam. Disjunctive syllogism, ada 9 rumus dari logika. Dan tidak bisa dibuktikan lewat prinsip-prinsip yang lain. Gitu ya. Modus ponens itu seperti ini. Kalau P, maka Q. P, maka Q. Kalau hari ini hujan, saya datang ma'iyah. Hujan, maka saya datang ma'iyah. Tentu aja. Gitu kan. Itu logika. Tidak bisa dibuktikan lewat apapun. Manusia tahu itu persis benar. Itulah cara Tuhan berpikir yang paling logis. Seperti itu. Nah, kata logis itu dari bahasa Yunani, logos, yang artinya ucapan. Oke? Tapi juga reason, ucapan. Nah, di dalam budaya Abrahamik gitu, Islam maupun Kristen, manusia diciptakan dengan diucapkan. Nah, seperti itu. Itulah prinsip dasar bahwa manusia itu punya kehendak bebas.
Karena kehendak bebas artinya bebas berbicara. Kenapa dia bebas? Karena dia percikan dari Tuhan itu sendiri. Hak individu untuk berpikir maka berbicara itu tidak diturunkan dari pemerintah. Itu turun langsung dari pencipta. Nah, seperti itu. Maka lokus dari hak dan kewajiban adalah individu. Bukan institusi, bukan bahkan keluarga, individu. Dan hak dan kewajiban itu resiprokal sifatnya. Hak Anda untuk makan, itu kewajiban saya untuk masak loh. Hak Anda untuk hidup adalah kewajiban saya untuk tidak membunuh Anda. Hak, kewajiban, itu lokusnya ada di individu, bukan di negara. Oke? Sistem liberalisme, free enterprise system, kebebasan berbicara, bahkan feminisme, segala macam, itu lahir dari respect akan individual, bukan kolektif. Nah tentu dalam penurunannya nanti, ya kalau individual itu akan mengarah kepada opresi, segala macam, itu hal yang lain. Tapi itu prinsipnya. Maka saya mau fokus pada individual dan senantiasa fokus pada individual. Dan tidak membiasakan diri untuk mengeksternalisasi tanggung jawab. Gitu ya. Kita banyak bicara tentang hak. Kita punya hak untuk makan, kita punya hak untuk pajak dikecilin, kita punya hak. Kapan kita mau bicara soal tanggung jawab? Karena hak itu resiprokal dengan tanggung jawab. Kalau Anda mau punya negara yang punya signifikansi di mata dunia, bukan sekedar numpang lewat, itu kewajiban Anda, bukan kewajiban presiden. Itu kewajiban Anda. Sebelum kita bicara tentang peran Indonesia, menjawab pertanyaan Mas juga, di mata dunia dengan narasi-narasi hebatnya, kita perlu mempertanyakan kepada diri kita, apa yang seorang super Indonesia lakukan? Lokusnya ada di kita. Lokusnya ada di kita. Dan narasi apapun itu, murah harganya kalau hanya di batasan verbal. Narasi itu dijelmakan lewat kehidupan sehari-hari. Saya percaya Tuhan katanya. Well, saya percaya gravitasi, Mas. Dikasih duit 10 miliar pun saya disuruh lompat nggak mau dari gedung. Kenapa? Saya bukan hanya percaya, saya tahu dan saya menjelmakan itu dengan bukti. Kita biasa bilang hal-hal yang sifatnya kolektif, cinta negara, sayang sama keluarga, sayang sama Tuhan. Tapi murah harganya. Kita nggak pernah buktikan itu dengan individual responsibility. Jadi sebelum kita menyalahkan orang, sebelum kita bernarasi besar-besar, fokus ke individu. Kalau Anda seorang individu yang paling spektakuler, yang pertama kali diuntungkan adalah keluarga. Kalau keluarga Anda diuntungkan, RT RW Anda diuntungkan, bahkan walaupun itu bukan bagian dari pemerintahan. Kalau RT RW Anda diuntungkan, ujung-ujungnya nanti negara diuntungkan. So start from yourself. Mungkin itu. Oke. Makin ringan apa makin berat? Saya coba. Enak nih kalau ada dosen matematik gitu. Saya belajar dulu matematik dan nama itu akhirnya saya ingat tuh Kurt Gödel. Dia menulis tesis itu untuk membatalkan 1000 halaman dari matematika Whitehead dan Russell. Jadi ya mungkin tesisnya 7 halaman tuh. Yang ditulis apa namanya tesis? Theorem of Incompleteness. Oke. Ini anak-anak teknik nih pasti tahu. Tapi kalau kita hubungkan tadi dengan soal pertanyaan pada ChatGPT. ChatGPT akan tanya, yang Anda ingin saya jawab sesuatu yang tadi unbreakable truth, yang absolut, atau yang undecidable, yang belum bisa dipastikan. Jadi bahkan dalam logics yang disusun secara koheren, ada bagian yang tidak komplit. Itu yang kemudian
kita berinvestasi pada yang tidak komplit itu dengan memanggil bantuan langit, namanya agama. Supaya dia jadi terhubung. Jadi dulu saya pernah terangkan bahwa Eropa membagi, atau filsafat Eropa itu, filsafat Barat, membagi antara fungsi reason untuk lakukan kalkulasi dan berupaya untuk tiba pada unbreakable truth. Jadi kebenaran yang udah nggak bisa diganggu gugat, tak mungkin dipatahin gitu. Dengan kemampuan rasio itu, margin of error makin lama makin kecil, limitnya akhirnya nol. Kira-kira begitu modeling di dalam komputer itu. Tetapi ada bagian yang disebut passion, antara reason dan passion. Yaitu bukan rasa tapi rosso. Lebih dalam dari rasa itu. Sekarang masalahnya, kalau Anda diperintah oleh rosso dan Anda mengabaikan reason, Anda bukan manusia. Sebaliknya, kalau Anda andalkan reason, mengabaikan passion, Anda kehilangan estetiknya. Nah, saya waktu itu berspekulasi bahwa Islam punya semacam fakultas penghubung namanya kolbu. Begitu saya terangkan waktu itu. Di dalam topografi psikologi Freudian misalnya, ada ego yang menginginkan dieksploitasi. Kehendak itu, ada it, supaya eksploitasi. Kehendak itu passion at all cost. Jadi bagaimana hitung it-nya itu? Ya mungkin secara kimia kita bisa hitung tuh kadar oksitosin, kadar dopamin yang keluar, kadar morfin yang keluar di dalam darah kita tuh, untuk oh it-nya segitu tuh, kehendak badanianya segitu. Tapi kemudian ego kita perintah itu, oh, jangan segitu tuh, bahaya tuh. Hati-hati. Menyeimbangkan itu, perintah yang difasilitasi dalam psikoanalisis Freud adalah superego. Yang ditanamkan oleh culture, ditanamkan oleh agama, ditanamkan oleh kebudayaan, ditanamkan oleh family, ditanamkan oleh ayah ibu. Kan kita sebut perintah moral pada akhirnya kan. Nah sekarang orang berupaya untuk mengkuantifikasi perintah moral itu. Sehingga atau supaya dimungkinkan ChatGPT bisa menjawab. Jadi tadi saya terangkan, kalau kuriositas kita itu kita ajukan pada ChatGPT, maka kita berdialog, berdialektika dengan dia tuh. Tapi kalau kita hanya sekedar ingin dapat informasi, ChatGPT akan baca, oh ya, Indonesia itu memang IQ-nya nggak bakal melampaui 78 kan. Cara bertanyanya itu adalah dangkal. Makin lama ChatGPT, iya udahlah, bohong juga nggak apa-apa kan. Jadi dasarnya tadi saya sebut kuriositas kita apa itu, untuk mengajukan pertanyaan pada si ChatGPT supaya terjadi dialektika di situ kan. Anda bertanya, ChatGPT berpikir, ini orang minta klarifikasi nih. ChatGPT langsung bikin bifurkasi itu. Klarifikasi apakah self-confirmation atau self-affirmation. Mudah itu. Makin lama dia bilang, ya orang Indonesia kalau bertanya cuma mau self-konfirmasi aja sebetulnya. Biarin aja lah. Jadi itu yang kita sebut bahwa percakapan kita dengan artificial intelligence ditentukan tadi oleh individualitas kita mau apa. Nah kalau masing-masing kita secara individu memerintahkan ChatGPT untuk menjawab hal yang otentik, ChatGPT akan bilang, wah gila, Indonesia kok bisa bertanya setajam dua perempuan ini kan. Yang nggak pernah dibayangkan bahwa dulu perempuan dianggap sebagai orang yang nggak bisa berpikir rasional itu. Karena itu mereka gugup untuk mengucapkan pikirannya. Mereka disebut the unspeakable. Sekarang dua perempuan ini the unstoppable. Bisa ngoceh di kemana-mana tuh. Jadi satu waktu nanti kita akan tahu bahwa semua percakapan
dalam 137 menit ini akan dibaca oleh cloud. Maka algoritmanya akan menuntun kita untuk percaya bahwa kendati IQ nasional tinggal 78, tetapi kalau aktivitas kenduri cinta dilakukan setiap bulan dengan target percakapan akademis, dengan target pertukaran ide yang tajam ini, maka kita akan membail out kekurangan IQ nasional. Itu pentingnya tadi. Jadi kalau kita mau coba-coba gabung, kita bisa ngomong humaniora, ngomong social sciences, ngomong ekologi, segala macam, ngomong matematika. Tapi selalu mesti ada semacam pedoman bahwa kita ingin menguji kecerdasan artifisial itu supaya terjadi percakapan. Nah, kita kadang-kadang malas itu kalau misalnya akar ketiga dari 8 sama dengan 2. Benar enggak? Mengapa? Karena 2 kali 3 adalah 6. Benar, 3 kali 2 6. Karena 8 bagi 2 adalah 4. Oh ya benar. Tetapi dari 3 kebenaran itu yang benar cuma 1. Bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kan tautologinya begitu kan. Jadi saya kira itu bagus betul supaya kita explore kemampuan kita untuk mempersoalkan. Itu yang saya sebut sebagai curiosity. Jadi individu disebut individu kalau dia mempersoalkan. Anda punya pikiran, hanya disebut pikiran kalau pikiranmu dibantah itu. Kalau Anda berpikir nggak dibantah orang, artinya Anda sedang berdoa. Itu aja bedanya. Jadi kalau di sini terjadi kekurang ajaran etis tadi, itu demi memungkinkan surplus logika kita bisa menutupi kekurangan etika kita. Nah di negeri ini seringkali, ya etika lu apa tuh. Tapi etika dalam pengertian di Indonesia adalah sopan santun. Nah sopan santun itu sejenis fufu-fafa, kedunguan. Angel ya. Oke. Tadi ada tentang kurikulum, ada AI, ada bagaimana tentang truth dan seterusnya itu mingle banyak banget. Saya akan mencoba merangkai itu. Saya tolong diingatkan kalau ada pertanyaan yang terlupa. Mungkin kita berakar dari truth, tapi gini. In life, ini kita sebenarnya bermain dalam sebuah peraturan yang berlapis. Ada peraturan alam dengan gravitasi dan seterusnya. Ada peraturan manusia yang tidak tidak selalu sama ketika zaman berubah. Ada demokrasi, hukumnya berbeda dan seterusnya. Tapi karena ini seperti set ya, subset, karena semua yang permainan yang dibuat oleh manusia itu selalu di dalam hukum alam yang berlaku. Jadi ada garis merahnya nih, ada garis merah di situ. Garis merah ini punya nama yang berbeda pada setiap permainan. Kalau pakai konsep matematika, ada konsep yang namanya eigenvalue. Mau sekalian aja mati ya Indah sih. Ada konsep eigenvalue. Katakanlah begini. Saya akan mencoba menjelaskan dengan layman, dengan bahasa yang simpel. Katakanlah ada sebuah mesin nih. Mesin kalau kamu masukin ada settingannya. Kalau ketika kamu masukin mainan misalnya gitu, berubahnya keluar dari situ jadi keputer-puter gak keluar. Pokoknya ngisruh lah dia. Tapi ada sebuah setting tertentu. Kalau kamu masukin di situ dia cuma jadi lebih gede 2 kali lipat atau lebih kecil setengah kali lipat. Nah itu ada settingan tertentu, ada sebuah setting tertentu yang dia tidak mengubah bentuknya menjadi kacau, tapi hanya memperbesar, memperkecil gitu aja. Dalam semua set peraturan itu ada kayak gitu. Dalam permainan yang paling kecil namanya game itu yang disebut sebagai fairness. Sepak bola ada fairness. Kalau di
peraturan yang lebih besar sedikit, game yang lebih besar sedikit, peraturan manusia yang dipahami oleh akal itu jadinya right or wrong, misalnya gitu. Jadi ini again value yang sama ini, right or wrong pada permainan olahraga jadinya fair. Dengan hubungan jadinya jujur. Ini again value nih. Ini bersambungan terus semuanya. Tapi dalam level manusia, right and wrong itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena dia right in respect to what? Karena dia subset dari permainan, dia selalu bersandar pada benar berdasarkan hukum, benar berdasarkan bapakku, dan itu semua valid pada permainannya sendiri-sendiri. Paham maksud saya ya? Dan ada sebuah, ini ekspresi lagi dari again value ini pada permainan yang paling besar, namanya life, itu yang disebut sebagai truth. Truth itu tidak in respect to what? Truth ya, as is. Kebenaran adalah ya begitu saja kebenaran. Karena sandarannya itu ada yang disebutkan oleh Gödel incompleteness theorem ini tadi. Karena pada sebuah sistem, dia hanya punya dua keputusan, hanya dua kemungkinan. Kamu tidak lengkap memahaminya, atau kamu lengkap memahami tapi tidak konsisten. Kalau nggak konsisten, nggak ada gunanya kita memahami sebuah sistem. Artinya mau tidak mau kita tidak lengkap. Sehingga butuh informasi dari sesuatu di luar sistem untuk memahami truth tersebut. Yang ini tadi sebutnya informasi agama ini tadi, karena dia di luar sistem kehidupan, kan gitu. Paham ya? Sorry ya, aku harus muter-muter. Karena penting, karena kalau kita sudah tahu eigen value-nya, baru kita kemudian bisa ngomong nih, pendidikan tuh gimana sih? Kan gitu. Pendidikan sekolah, itu pada permainan mana? Apakah itu pada permainan human, atau apakah pada permainan society? Sekolah. Ini beda. Karena kalau pada permainan human, tidak semua human dari zaman dulu ada yang namanya sekolahan. And it's okay. Banyak tokoh-tokoh dari zaman dulu nggak ada senamanya sekolahan, jadi orang besar juga, jadi orang yang berpengaruh, punya penemuan, no problem. Yang saya temukan adalah kemudian pendidikan formal itu pada permainan society. Dia dibutuhkan kenapa? Karena butuh tolak ukur untuk mengkonversi manusia dalam tanda petik yang menjadi ada tolak ukur untuk mengukur manusia menjadi pekerja di private sector. Sehingga ketika mau cari bekerja ada lulusan SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Gunanya kan itu. Artinya sekolahan yang kamu sebut sebagai kurikulum itu, fungsi utamanya bukanlah pada human. Bahwa pelakunya human, iya betul. Pada level manusianya ya ada. Tapi dia dibentuk untuk kebutuhan society kan. Jadi sebenarnya bukan permainan fundamental dia. Sehingga dia tidak punya sifat abadi. Dia seharusnya evolving terus. Evolving terus. Nah, kenapa kemudian kita akan mengalami shift yang cukup besar? Karena begini, kita tanyain sekarang eigen value-nya. Kenapa manusia butuh sekolah? Karena dia butuh sumber daya untuk bisa memecahkan masalah dalam hidupnya. Atau masalah orang lain ketika dia bekerja. Dia bekerja di sebuah perusahaan, memecahkan masalah perusahaan. Kamu ditanggung jawabi memecahkan masalah kebersihan misalnya. Ya jadi tukang bersih-bersih kan gitu. Artinya kamu butuh mengumpulkan sumber daya, pemahaman, pengetahuan untuk memecahkan masalah. End goal-nya memecahkan masalah. Caranya kamu belajar di sekolahan just in case. Kamu belajar fisika, siapa tahu nanti kepake. Belajar matematika, siapa tahu nanti kepake. Belajar sejarah, siapa tahu nanti kepake. Indonesia, fakta yang saya pahami, 87% mahasiswa bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Apa gunanya kamu belajar di sekolah? Ternyata yang kamu 80 ini udah bukan anomali. Ini systemic problem. Kamu bikin sekolahan yang gunanya untuk mengkonekkan, untuk membangun manusia biar bisa memecahkan masalah dalam bidang tertentu. Ternyata 87% miss the mark. Ini paradoks atau ironi atau goblok yang gak paham aku. Ini oke. Fungsi society-nya gagal nih kemudian. Kan gitu, sebagai sekolahan. Terus kemudian ada gini.
Artinya sekolahan punya implisit tanggung jawab untuk memberi filter kepada si mahasiswa, apakah dia siap untuk jadi anggota produktif di society, kan gitu. Terus kemudian negara buat peraturan di mana universitas akreditasi yang bagus adalah yang meluluskan mahasiswa paling banyak. Allahu Akbar, saya nggak paham. Artinya fungsi sekolah sebagai filter nggak berjalan dong. Karena terjadi tabrakan, paradoks nih. Sekolah yang punya filter, dia dikasih KPI untuk melepaskan filternya. See? Ini paradoks kan kemudian. Nah oke, kita kembali lagi ke eigen value-nya. Kalau kita tahu first principle-nya bahwa manusia mengumpulkan ilmu untuk memecahkan masalah dengan cara society yaitu just in case, AI memberi jalan baru. Kita jadi bisa langsung memecahkan masalah dengan cara just in time. Artinya ketika kamu ketemu masalahnya, belajar cara memecahkannya dan memecahkan masalah tersebut. Paham bedanya ya? Paham maksud saya ya? Tadinya just in case, belajar siapa tahu kepake. Sekarang kamu belajar karena memang memecahkan masalah. Nah itu cara berpikir yang tidak akan diterima di Indonesia mungkin sampai 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena kalimat Russell Ackoff ini tadi. Sudah terlalu banyak organisasi terlalu besar untuk mau berubah secara cepat. Padahal, lihat penelitian lain dari lali aku jenenge Jack Elliot. Jack Elliot, dia mengatakan bahwa kemampuan memecahkan masalah itu perlu dilatih dari kecil. Sampai dia, misalnya gini, Jack Elliot itu mengklasifikasi orang tidak dengan IQ, beda lagi. Dia dengan yang disebut sebagai stratum. Stratum paling tinggi itu dia bisa memegang stres paling lama. Apa sih memegang stres paling lama? Itu ketika dia melakukan pekerjaan, goalnya panjang. Kalau yang bisa cuma stres 1 hari, itu mungkin jadi tukang bersih-bersih, tukang hansip, karena goal 1 hari selesai. Manajer itu stresnya bisa 3 bulanan, 6 bulanan. Ini KPI ku tercapai atau enggak gitu. Presiden itu minimal stratum 7. Artinya dia harus mampu melihat 25 tahun ke depan. Karena yang dia lakukan sekarang akan punya impact jelas 25 tahun ke depan. Bukan 5 tahunan untuk kepilih pada pemilu berikutnya. Fakta itu. Mohon maaf ya, oke, saya agak belok sedikit. Artinya, kurikulum sekarang sudah, kalau Anda mengharapkan kurikulum bisa mengikuti percepatan perkembangan dunia, tidak akan mampu. Siapa yang paling cepat beradaptasi, society mana yang paling cepat beradaptasi, itu dia akan di depan. Artinya dia harus tahu first principle, eigen value-nya itu tadi. Apa sih? Artinya melatih manusia untuk memecahkan masalah, that's it kok. Dan kenapa membuat anak-anak malas sekolah? Karena dia tidak memecahkan masalah yang dia terima. Dia memecahkan masalah yang disodorkan kepada dirinya. Masalah nilai, masalah PR. Si Russell Ackoff ini sama, Russell Ackoff ini membuat sebuah eksperimen. Di mana anak kelas 2 SD, kalau nggak salah, grade 2, itu diberikan sebuah komputer dan disuruh ngajarin matematika ke komputernya. Yang si anaknya tidak tahu. Kemudian dikasih buku, nih kalau kamu mau ngajarin komputernya. Karena si anak having fun, gimana ya biar komputer pinter. Dia belajar nulis sedikit, belajar matematikanya, kemudian 6 bulan kemudian dicek. Anak kelas 2 ini belajar matematika selama 6 bulan seperti kalau sekolah selama 2 tahun. 1 semester seperti dia belajar 4 semester. Kenapa? Karena motifnya dari dalam dirinya. Kita sekolah terbiasa untuk memecahkan masalah orang lain. Bukan memecahkan masalahmu sendiri. Jadi tidak fun. Sekolahnya Pak Toto ini. Sekolahnya Pak Toto yang ini. Ini fasilitator isinya. Misalnya salah satu contohnya adalah ada anak senang sepeda. Saya pernah diceritain. Anaknya senang sepeda, pengen bikin sepeda. Sama Pak Toto dibawa ke bengkel. Belajar sama tukang bengkel. Mau tidak mau dia belajar hitung-hitungan, belajar sudut, belajar menggunakan alat, fasilitatornya yang kemudian mengkonekkan itu semua. Jadi dia mau nggak mau belajar matematika? Harus dong. Dia harus ngukur, bikin sepeda kok.
Artinya dari memecahkan masalah yang dia ingin pecahkan, itu pelajarannya banyak yang didapatkan. Dan dia dituning, dibangun menjadi manusia seperti yang dia cipta, yang Tuhan ciptakan kepada dirinya. Karena attention itu hal yang di luar manusia. Ini termasuk menurut saya attention dan ketertarikan itu termasuk hadiah utama dari Tuhan. Karena kalau udah naksir kepalanya itu nggak bisa pindah. Itu bukan urusan logika naksir itu. Kalau naksir itu urusan logika, ketertarikan urusan logika, nggak berani kamu naksir cewek yang itu urusan logistik, bukan urusan logika itu. Urusan logistik itu, naksir itu ya, bukan urusan logika, itu urusan logistik. Saya jadi teringat kalimat teman saya untuk urusan cewek ini tadi. Kalau dulu kan solusinya pakai pelet, dukun, bulu perindu, semar mesem, semar nangis. Wah, kayak ngerti aku. Sekarang dihapuskan dengan rekening ATM. Solusi modern terhadap logistik itu tadi. Oke, tapi saya baliknya ke situ tadi. AI itu untuk ngapain sih? Kan gitu. Kalau itu solving your problem, kamu nggak perlu didorong lagi untuk pengen tahu sesuatu. Karena kamu melakukan itu untuk solving problem. Masalahmu apa? Wong kamu yang punya masalah kok. Artinya kamu akan berangkat sedemikian rupa, mencari sedemikian rupa agar masalahmu terpecahkan. Prinsip ini yang saya gunakan untuk ngajari anak saya untuk bisa nulis. Gak pernah saya ngajari anak untuk nulis. Karena dia senang Barney, pengen nonton YouTube, dan harus nyari Barney. Tolong dong Pak Anda cariin, gak cari sendiri. Gak bisa nulis, belajar. Saya liatin, 10 menit stres dia pasti. Udah, saya tulisin. Saya kasih stres sedikit, tapi saya pecahkan masalahnya. Kasih itu dari 3 hari. Ntar lama-lama tak belajar sendiri. B itu gimana sih? Ini. A itu gimana sih? Ini. Ada inisial dia sudah bisa melakukan, mencari Barney. Penasaran berikutnya pasti. Akan berjalan terus, rolling sendiri. Artinya kita bikin peraturan human tanpa melihat peraturan alam. Itu pasti akan hilang nanti. Kenapa? Karena dia bukan agent value. Nanti mengikuti waktu dia akan hilang. Tidak akan efektif lagi. Jadi itu pemahaman saya terhadap pertanyaanmu. AI sangat bisa digunakan, semua hal di dunia sangat bisa digunakan asal kamu tahu agent value-mu apa, first principle-mu apa di situ. Dan yang paling connect adalah yang memang jadi passion-mu. Passion asal katanya kan penderitaan. Neraka mana yang kamu pilih? Neraka belajar atau neraka cari pekerjaan atau neraka whatever. Tapi ini semua bisa kamu gunakan untuk mencari agent value tersebut. Karena kalau mau diurut dari fair, dari jujur, dari right, nanti lama-lama sampai ke truth juga. Itu yang diceritakan di lagu Fatwa Hati kalau dari sebuah band dari Jogja itu. Enggak perlu nyanyi ya, semono wae lah. Oke, saya urun ya. Kalau ciri-ciri orang yang pintar itu adalah yang sesuatu yang rumit bisa dilakukan secara sederhana. Nah, sebaliknya ciri-ciri orang dungu adalah, ini saya ngambil istilah yang paling disukai Pak Rocky ini. Kalau orang dungu ciri-cirinya ya merumit-rumitkan hal-hal yang sudah jelas. Nah, saya kira persoalan sekolahan yang ada di Indonesia dari PAUD sampai perguruan tinggi adalah sehari-hari cuma mempelajari hal-hal yang sudah jelas. Mestinya kan belajar itu kan mempelajari sesuatu yang mesti harus dijawab gitu. Ini udah jelas, belum lagi cuma sudah barang sudah jelas kok disuruh dihafalin aja gitu loh. Jadi pertanyaan saya yang masih pada kuliah, kapan Anda mau drop out? Kalau kamu mau drop out, ikut partai saya. Partainya namanya Partai Dropout Indonesia. Nah itu ya gimana ya harus sombong dong, sudah drop out nggak sombong itu ya harus disombong. Kira-kira itu aja lah ya. Mungkin dari tadi yang direspon yang pertama saya nyun sewu tak ngerespon yang kedua juga apakah kita harus berpihak kepada paradoks? Menurut saya
why apa namanya paradoksnya adalah kadang-kadang paradoks itu diperlukan. Ada yang lebih tinggi dari paradoks. Ada yang lebih apa ya? Hidup tidak se-rigid itu. Paradoks kadang-kadang nggak apa-apa. Kamu kalau nggak siap menghadapi paradoks, jangan berkeluarga. Ngono ae yo. Ndak dawa-dawa aku. Utekku wis liar banget iki. Wis yahene iki. Wis gitu aja. Enggak harus kok. Kalau prinsipnya kamu jadi human tuh enggak harus bersikap pada apapun gitu kok. Kamu enggak punya kewajiban apapun. Ini mungkin aku akan dimarahi oleh para kiai dan seterusnya ya. Hidup tuh enggak punya kewajiban apapun. Hidup itu cuman ada konsekuensi gitu aja. Kalau kamu tidak berbuat terhadap ini ada konsekuensinya, kamu berbuat ada konsekuensinya. Asal kita tahu konsekuensinya, artinya keputusan kita adalah deliberate, sengaja. Bedanya manusia sama hewan itu aja, sengaja. Kalau kemudian kamu mengignore itu secara sengaja, gak masalah. Makanya semua agama, betapa pentingnya yang namanya sengaja itu. Makanya semua agama ngajari doa. Bahkan masuk Islam aja pertama ya harus syahadat, itu sengaja masuk pada Islam gitu. Yang membedakan manusia sama hewan itu ya sengajanya itu. Agama ngajarinya pakai niat, pakai doa, itu kan masukin dorong sengaja itu ke human. Monggo, dengan paradoks. Lebih penting mana? Oh, Bung Rocky. Bung Rocky, lebih penting mana soal akal sehat tadi? Dan kolbu. Ya Anda mau selesaikan masalah apa? Kalau bisa diselesaikan di kepala, di kepala. Kalau bisa diselesaikan di batin, di batin. Tapi kalau Anda ragu, lalu Anda cari keterangan yang tadi, undecidable. Kita nggak tahu, tetapi fasilitas itu ada, namanya kolbu. Apa itu kolbu? Itu semacam investasi untuk masuk surga, gampang gitu kira-kira itu. Atau bukan investasi lah, premi untuk masuk surga. Tapi itu cuma premi. Kan setiap kali Anda nggak bayar premi, ya asuransinya batal. Jadi sekali lagi kita coba bukan cari cara ya, cari semacam penuntun yang sifatnya individual. Kenapa? Karena complexity itu hanya bisa terurai kalau setiap problem diselesaikan dengan satu teori itu. Nah di kita itu banyak problem dicari paradigmanya doang tuh, yang nggak selesai. Jadi paham yang kita, ide yang ingin kita pelihara terus, beri kesempatan pada pikiran untuk merambah bidang yang berbahaya sekalipun. Toh kita tahu bahwa ada batas yang diberi oleh alam semesta. Ketika kita tahu bahwa itu bahaya, maka sensor-sensor fisiologis kita itu mulai bekerja kan. Kalau saya naik gunung, cahaya bulan itu cukup untuk terangi langkah saya, apalagi purnama itu. Tetapi teknologi bikin headlamp. Headlamp itu dia menghalangi reaksi saya terhadap batang pohon di depan saya tuh. Kadang-kadang sih kejeduk. Justru. Tapi kalau nggak ada lampu justru seolah-olah pohon itu kasih sensor bahwa itu pohon, bahwa itu batang yang sedang begini. Kita merunduk. Jadi sebetulnya itu yang kita sebut sebagai, kalau tadi misalnya dari mana value itu muncul tuh. Kalau kita pergi sedikit pada filsafat Hegel ya. Pada mulanya adalah lingkungan yang paling otentik, yaitu keluarga. Lalu berkembang menjadi komunitas. Ada sedikit complexity, tetapi masih ada communitarian value di situ tuh. Shared value ada di situ. Lalu tumbuh ide untuk membentuk negara. Begitu jadi negara, hilang identitas primer sebagai anggota keluarga. Hilang identitas primer sebagai anggota dari komunitas. Jadilah warga negara. Begitu kita sebut warga negara, ada yang memerintah yang kita pilih. Lalu pemerintah bilang, saya pemerintah ya.
Dia nggak ngerti bahwa evolusi itu tidak menghalangi kebebasan saya tuh. Dari saya bebas sebagai anak kecil, bebas dalam komunitas, mesti juga bebas sebagai warga negara. Tapi karena permainan permainan grammar kekuasaan, maka dianggap bahwa saya pemerintah. Loh, pemerintah itu pemegang perintah. Dia memegang perintah. Dari siapa perintah itu? Ya dari saya. Jadi saya adalah sumber perintah. Dia pemerintah, pemegang perintah saya. Bukan dia pemegang perintah. Tapi di sini, pemerintah itu menganggap dia pemegang perintah. Tidak. Dia kita perintahkan untuk memegang perintah dari saya. Begitu logikanya. Sehingga saya bebas untuk memerintah dia. Tuh. Kan dia kacung waktu minta suara di pemilu kan. Bagi-bagi dong suara. Dia minta dari saya. Itu prinsipnya. Nah, prinsip itu hilang. Kenapa? Karena tipe negara yang dikembangkan adalah negara organik. Bukan negara mekanik gitu. Jadi seolah-olah di dalam negara itu berlaku prinsip yang sama dengan keluarga. Nah, itu yang terjadi di kita. Jangan hina Pak Jokowi, dia kepala bapak negara. Loh, bapak itu tidak dipilih 5 tahun sekali. Kalau bapakmu kurang ajar, tetap dia bapak gue. Tapi kalau bapak negara kurang ajar, ya diturunin. Jadi bayangkan misalnya itu, hegemoni itu tumbuh terus-menerus. Apalagi kalau kemudian sebagai warga negara, dia mesti diberi status warga negara melalui keputusan hukum. Apa akibatnya? Kita jadi subjek hukum. Begitu kita jadi subjek hukum, kita potensial untuk dihukum. Hilang keterus terangan kita tuh. Kesederhanaan kita dalam pergaulan. Jadi, ya itu yang kita selalu masalahkan di dalam etik bernegara itu. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwa musik yang ini akan mengakhiri. Belum. Saya nggak anggap begitu. Jadi kita mulai dengan hal yang basic. Karena itu pertemuan semacam ini, kita bongkar dulu hal yang basic, yang elementer, yang hilang dalam percakapan. Karena semua kurikulum sekolah kita itu adalah feodalistik, sangat feodal tuh. Ditutor dari atas ke bawah. Menyebabkan keindahan kita, keindahan pikiran kita, kenikmatan kita untuk berpikir harus disesuaikan dengan kurikulum yang dibuat oleh negara. Kan ngaco tuh. Jadi sekali lagi itu yang mau kita terangkan. Dan ya dimungkinkan kita untuk berpikir tentang hal yang seringkali tidak masuk akal tuh. Mulai misalnya di tempatnya Pak Toto itu. Kalau anak bertanya apa itu sungai? Ya sungai itu menurut kurikulum yang dibuat oleh pemerintah yang mengalir dari gunung terus tiba di laut tuh. Coba kita bilang sungai adalah air yang naik dari akar pohon pergi ke daun. Sungai yang mengalir ke laut itu sisa dari sungai-sungai vertikal. Ada sungai horizontal, ada sungai vertikal. Pohon itu ada sungai vertikal. Lalu kita terangkan, kenapa dia vertikal? Karena sungainya dipanggil oleh matahari untuk membuat fotosintesa. Sehingga ada hijau daun, ada karbon ditampung di situ. Ada embun yang kemudian pagi hari kita terima karena penguapan. Jadi cara menerangkannya jadi lain kan, tapi nggak begitu menurut kurikulum 2013 apa itu. Iya. Tapi anak-anak itu dipaksa untuk menerima fakta bahwa sungai adalah yang tiap hari kalau kita tanya ada sungai nggak ada. Loh ini ada pohon artinya sungai. Sungainya apa? Sungainya vertikal. Bilang aja sungai vertikal. Kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita ingin do thing the unthinkable. Dan itu yang memungkinkan kita bercakap-cakap di sini. Dan yang kita percakapan malam ini tidak ada di talk show. Yang membuat negeri ini dungu cuma 2. 1, lembaga survei. 2, talk show.